Masalahnya terus ada Timur Leste nih yang menarik nih. Kita di bawah Timur Leste loh. Iya, jadi kalau menurut Asian Development Bank, walaupun Timur Leste itu sampai sekarang tuh masih menghadapi masalah kemiskinan, tapi ternyata pertumbuhan ekonomi mereka tuh jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara loh. Jadi salah satu yang paling pesat. Dan perekonomian mereka ini kebanyakan disokongnya tuh sama investasi dan belanja domestik. Bukan... Negara lu tuh, negara nomor 2 paling miskin di Asia Tenggara. Enggak. Kita punya makanan gratis buat anak sekolah sehari sekali di sini. Kita punya M10 tahun. Mungkin dulu Timur Leste memang krisis kemiskinan, sekarang sudah berubah, teman-teman ya. Makan gratis sampai 10 tahun. Kita di sini juga dapat tunjangan kesehatan gratis, bisa sampai berobat ke Malaysia, Indonesia, Singapura. Kita di Indonesia disuruh bayar BPJS. Banyak kendaraan di sini juga kecil, dari mulai motor kecil, motor gede, angkot, Chevrolet, apapun itu cuma $10 atau sekitar 180 ribu rupiah. Pajak mobil di Indonesia paling enggak 5 juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman ya. Lagi-lagi ini membahas tentang salah sendiri sih. Dulu ingin merdeka, sekarang semua bergantung pada Indonesia. Ini tuduhan yang kurang baik sebenarnya teman-teman kepada Timur Leste. Dulu Timur Leste maunya apa ya? Merdeka daripada Indonesia. Jelas Timur Leste mengakui bahwa lebih baik merdeka daripada bertahan di Indonesia. Buktinya sampai saat ini pajak di Timur Leste itu murah, pertama. Kedua, pendidikan gratis. Ketiga, rumah sakit gratis, berobat ke rumah sakit itu gratis teman-teman. Artinya negara Timor Leste memberikan kemakmuran yang luar biasa kepada rakyatnya teman-teman. Dan Timor Leste lebih baik itu berdiplomasi dengan Malaysia daripada Indonesia. Kenapa? Karena dengan Malaysia Timor Leste menjadi negara yang jauh lebih baik ekonominya daripada Indonesia teman-teman. Maka dari itu kesimpulannya adalah lebih baik keluar daripada Indonesia daripada bertahan dan bersatu dengan NKRI teman-teman. Oke, penasaran nih dengan videonya seperti apa? Masa sih Timor Leste itu sedih dan ingin kembali lagi ke Indonesia? Dan akan saya buktikan juga lebih nyaman hidup di Timor Leste daripada Indonesia. Oke, seperti videonya jom kita simak bersama. Let's go. Tempat nanti sebentar lagi akan berlangsung upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Pertama kali ke Dili. Oh, pertama kali. Cantik sekali. 20 tahun Timor Leste. Ini cerita setelah merdeka. Ini Najwa Shihab, mata Najwa teman-teman ya. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya, untuk melihat lebih dekat bagaimana rakyat Bumi Lorosae berjuang meraih mimpinya sebagai negara. Sejarah akhirnya membuktikan bahwa kesombongan politik tanpa perhitungan matang hanya akan berujung pada penyesalan yang mendalam di kemudian hari. 24 tahun setelah memilih angkat kaki dari pangkuan Ibu Pertiwi lewat referendum, Timor Leste kini harus menelan pil pahit dan menghadapi kenyataan yang sangat kelam, di mana kemerdekaan yang mereka agung-agungkan justru membawa negara itu ke jurang kemiskinan struktural. Penyesalan besar kini mulai melanda jajaran elit politik dan rakyat di Bumi Lorosae ketika mereka menyadari bahwa mengkhianati komitmen persatuan dengan Indonesia di saat krisis moneter masa lalu adalah blunder terbesar yang mengorbankan masa depan seluruh generasi mereka.
Ketergantungan Timor Leste terhadap Indonesia saat ini justru jauh lebih mengerikan dibandingkan saat mereka masih menjadi provinsi ke-27, di mana hampir 80% komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok mereka sepenuhnya dipasok dari tanah air. Fakta ini menjadi kartu as yang membuat posisi tawar Jakarta begitu perkasa di mata Dili. Sebab jika sewaktu-waktu pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup rapat keran ekspornya, maka seluruh sistem domestik Timor Leste dipastikan akan lumpuh total dalam hitungan hari. Ironisnya, negara-negara asing seperti Australia yang dahulu gencar menghasut dan mengompori mereka untuk memisahkan diri dari NKRI, kini justru cuci tangan dan enggan memberikan bantuan nyata di saat tetangga baru ini didera krisis pangan dan keuangan yang akut. Kondisi ketertinggalan yang dialami Timor Leste ini tentu menjadi pemandangan yang sangat menggelikan, sekaligus membuat negara tetangga seperti Malaysia mulai didera rasa cemas yang tak berujungan melihat. Padahal teman-teman ya, jika bukan karena Malaysia, Timor Leste tidak bakal menjadi negara yang makmur teman-teman ya. Seharusnya rakyat Timor Leste itu bahagia, dan akan saya buktikan banyak rakyat Timor Leste itu bahagia karena hidup di negara yang pajaknya sedikit, ekonominya jauh lebih baik daripada Indonesia, mata uangnya juga jauh lebih kuat daripada Indonesia, dan juga terakhir teman-teman ya, semua pendidikan gratis, rumah sakit gratis. Masa senyaman itu rakyat Timor Leste mau pindah dari Timor Leste ke Malaysia, ke Indonesia, ingin balik lagi? Nggak mungkin. Kalau di Indonesia semuanya dipajakin, termasuk salah satunya adalah pendidikan tetap bayar, kedua rumah sakit tetap mahal teman-teman ya. Lihat betapa superiornya pengaruh Indonesia di kawasan. Malaysia yang selama ini gemar memposisikan diri sebagai saudara tua di Asia Tenggara, kini harus menyaksikan dengan rasa iri bagaimana Indonesia memiliki kontrol ekonomi absolut atas wilayah-wilayah strategis di sekitarnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Sementara Kuala Lumpur sibuk mengkhawatirkan stabilitas internalnya sendiri, Indonesia justru tampil sebagai raksasa yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya perekonomian negara-negara kecil di beranda depannya. Impian mulia Timor Leste untuk menyulap negaranya menjadi sekaya Dubai atau semaju Singapura kini resmi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi lelucon di panggung internasional setelah IMF dan Bank Dunia secara terbuka menyebut mereka sebagai beban di kawasan Asia Tenggara. Meskipun memiliki tabungan fantastis senilai belasan miliar dolar dalam bentuk petroleum fund dari hasil eksploitasi minyak dan gas bumi, dana tersebut terbukti gagal menyejahterakan rakyat akibat tata kelola pemerintahan yang sangat buruk dan maraknya praktik korupsi. Keadaan ini diperparah oleh laporan terbaru dari para pakar keuangan global yang memproyeksikan bahwa seluruh cadangan minyak yang menjadi tulang punggung satu-satunya perekonomian mereka akan habis total dalam waktu kurang dari 30 tahun ke depan, meninggalkan mereka tanpa penyangga finansial sama sekali. Sekarang jam 5 kita akan naik pesawat ke Dili. Pesawatnya memang pagi dan pesawat ke Dili itu hanya ada 2 kali. Sekarang ini ya hanya ada 2 kali dalam seminggu, tiap Selasa dan tiap Jumat. Dan memang nggak ada penerbangan langsung. Nggak ada penerbangan langsung. Semuanya dari Denpasar. Flightnya kurang lebih 2 jam. Nah, Mata Najwa ini mungkin rekodnya sudah berapa tahun yang lalu teman-teman. Sekarang Timor Leste itu jauh lebih makmur loh. Timor Leste. Kami langsung disambut hangat presiden pertama negara itu, Zanana Gusmão. Kedatangan kami menjelang perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Momen yang tepat diajak berkeliling Dili, ibu kota Timor Leste. Selamat datang di Partai Demokrasi. Kita mau Beni Gaza. Kita mau Menik ya kita bisa. Mati kita tidak mau. Bergerak bebas seperti ini hampir mustahil dilakukan. Gak ada pembahas tentang kami sebagai rakyat Timor Leste ingin keluar dari Timor Leste dan bergabung dengan NKRI. Ini dari tadi cek kok gak ada pembahasan seperti itu.
Bukan Zanana 40. Timur Leste, negara kecil di ujung timur Nusantara, sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Terutama dari minyak dan gas dengan simpanan yang mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika Serikat dalam Petroleum Fund. Jumlah yang fantastis dan bahkan 10 kali lipat dari total ekonomi non-migas mereka. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Rakyat masih berkutat dalam lingkaran kesulitan yang nyata. Jalan-jalan di banyak wilayah masih berlubang dan rusak. Sebagian desa belum terjangkau aliran listrik. Anak-anak harus menghadapi persoalan gizi buruk. Sementara, kesempatan kerja amat terbatas dan jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi kontras ini menimbulkan pertanyaan besar sekaligus provokatif. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan cadangan dana miliaran dolar justru tetap terjebak dalam kemiskinan struktural? Lebih jauh lagi, di tengah realitas pahit tersebut terselip sebuah fenomena sosial yang mengejutkan. Kerinduan sebagian rakyat Timur Leste terhadap Indonesia. Sebuah nostalgia yang menyingkap paradoks identitas dan pilihan sejarah bangsa itu sendiri. Sejak resmi meraih kemerdekaan pada tahun 2002, Timur Leste memikul beban sekaligus harapan besar menjadi negara baru yang mampu membuktikan kemandirian politik dan kesejahteraan ekonomi. Untuk itu, Petroleum Fund dibentuk sebagai tabungan emas bagi masa depan, sebuah instrumen yang diharapkan mampu menjamin generasi mendatang terbebas dari jerat kemiskinan. Namun, perjalanan 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa cita-cita tersebut jauh dari kenyataan. Pertumbuhan ekonomi non-migas hanya berkisar 2-3% per tahun. Angka yang sangat rendah untuk ukuran negara berkembang yang seharusnya tengah berpacu mengejar ketertinggalan. Sementara itu, belanja pemerintah melonjak drastis hingga mencapai 85% dari GDP. Tetapi ironisnya, Gak ada, tonton. Langsung saya buktikan bahwa rakyat Timor Leste jauh lebih makmur daripada Indonesia. Ini malah gak ada yang katanya Timor Leste ingin keluar daripada Timor Leste dan menyesal keluar daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, beli makan di Timor Leste gak kena pajak loh. Pendidikan dan kesehatan tetap gratis, gila. Kalau kita makan di Timor Leste itu jadi nggak ada pajaknya, ya Pak, ya benar nggak? Kalau kita di restoran ini Benar semua. Enggak. Yang di situ nggak ada nggak perbedaan. ada pajaknya. Kalau di sini pendidikan sama kesehatan itu gratis ya. Yang gratis. Makanya di sini kita nggak ada bayar pajak makan. Banyak lah, pokoknya pajaknya cuma sedikit tapi pendidikannya dan juga kesehatannya dan masih banyak lagi itu gratis. Duh, masih mau keluar. Nah, masalahnya terus ada Timur Leste nih yang menarik nih. Kita di bawah Timur Leste loh. Iya, jadi kalau menurut Asian Development Bank, walaupun Timur Leste itu sampai sekarang tuh masih menghadapi masalah kemiskinan, tapi ternyata pertumbuhan ekonomi mereka tuh jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara loh. Jadi salah satu yang paling pesat. Dan perekonomian mereka ini kebanyakan disokongnya tuh sama investasi dan belanja domestik, bukan ngandelin belanja pemerintah. Emang itu artinya apa? Artinya adalah Timor Leste jauh lebih baik daripada Indonesia. Artinya ekonomi mereka berjalan dengan sehat. Dan gara-gara alasan inilah Timor Leste jadi dipercaya sama banyak lembaga internasional buat dapat dana hibah. Nah, masalahnya terus Gila. Lo tahu nggak, Timor Leste punya potensi jadi negara terkaya di ASEAN tahun 2050. Mungkin kedengarannya gila, tapi datanya berbicara. Di bawah laut mereka ada Greater Sunrise Field, cadangan minyak dan gas yang nilainya lebih dari 60 miliar dolar AS. Bayangkan kalau proyek ini dikelola dengan baik, ekonomi mereka bisa melesat pesat. Sekarang, mereka lagi fokus bangun infrastruktur, pendidikan, dan sektor pariwisata. Mereka belajar dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Australia untuk mempercepat pertumbuhan. Meskipun saat ini masih dalam tahap berkembang, Timor Leste punya modal yang kuat, kekayaan alam dan stabilitas politik. Jadi, jangan anggap remeh negara kecil ini. Dalam 25 tahun ke depan, bisa jadi kita melihat mini Dubai di Asia Tenggara. Mini Dubai, Timor Leste. Cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana.
utang makin menggelembung, dan utangnya tuh kan utang setahun, bukan 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, tapi yang paling banyak di atas 10 tahun. Berarti generasi yang akan datang kan yang bayar, bukan Pak Jokowi yang bayar. Kedua, kekayaan alam dikuras habis, mereka makin dapat sedikit. Sementara generasi sekarang tidak mewariskan kemampuan otak yang meningkat. Oke lah, kekayaan alam habis, tapi otak seperti di Timor Leste, otak orang-orang Timor Leste itu semakin bagus, semakin pintar. Karena dikasih beasiswa apa gitu-gitu dari sumber daya alam itu. Gak apa-apa sumber daya alam habis, bertransformasi ke dalam otak-otak manusia. Nah di Indonesia, kemampuan otak kita makin lama makin menurun itu. Yang dari sains, matematik, bahkan IQ terendah di ASEAN juga kan, 70-an katanya IQ-nya segala macam. Tapi intinya adalah human capital kita rendah sekali. Dan karena kemampuan otak kita terbatas, maka kita makin lebih banyak mengandalkan otot dan tenaga ketimbang otak dalam mengelola negeri ini. Nah itu tercermin dari, coba kalau kita membangun itu kan butuh modal. Modal itu kita bagi dua lah, modal IT, kan sekarang zaman IT, dan non-IT. Kemudian manusianya ada 2 jenis, manusia yang terampil dan tidak terampil. Kelima ini teknologi. Jadi 74% sumbangan ke pertumbuhan ekonomi itu berasal dari modal non-IT. Jadi bangun pabrik, bangun gedung, gitu-gitu aja. 74% dari pembentukan modal itu dalam bentuk bangunan fisik lagi-lagi. Nah, teknologi itu sumbangannya minus, dari tahun ke tahun turun. Kita punya Pak Habibie, nggak ada tuh bekas-bekasnya. Bahkan nama Pak Habibie pun dihilangkan dalam sejarah teknologi di Indonesia dengan munculnya BRIN begitu ya, Habibisasi. Tapi oke, konsep teknologinya apa nggak jelas. Pendegradasian teknologi lewat BRIN gitu-gitu kan kita lihat. Lebih dari 78% rakyat Timur Timur memilih merdeka dan lepas dari Indonesia. Satu hari, satu fakta seru tentang Indonesia. Awalnya, Timur Timur ini adalah koloni dari Portugal sejak abad ke-16. Pada tahun 1975, Portugal tuh hengkang dan muncullah kekosongan politik. Beberapa fraksi lokal muncul, salah satunya adalah Fretilin yang pro kemerdekaan dan ada sisi lain yang pro integritas dengan Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia masuk melalui operasi Seroja dengan alasan mencegah komunisme. Pada tahun 1976, Timur Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Masalahnya, proses integrasi ini tuh banyak problemnya. Banyak konflik, pelanggaran HAM, dan sebagian besar rakyatnya merasa integrasinya gak bener-bener lewat pilihan mereka. Era pun berganti, Orde Baru tumbang, reformasi lahir. Presiden Habibie memberikan opsi referendum. 30 Agustus 99, di bawah PBB, rakyat memilih. 78,5% pengen merdeka. Cuman 21,5% yang mau tetap bersama Indonesia. Akhirnya, setelah masa transisi PBB pada 20 Mei 2002, Timur Leste resmi merdeka dengan Sanana Gusmao menjadi presiden pertamanya. Kondisinya saat ini, ekonomi masih berat. Masih ngandelin dari sektor migas. Demokrasinya relatif stabil. Ya, meskipun mereka masih berpusat sama tokoh-tokoh besar kayak Sanana Gusmao, Jose Ramos Horta. Ya wajar sih, namanya juga masih terhitung negara baru ya. Dan sekarang mereka ini lagi proses buat gabung menjadi anggota penuh ASEAN. Harapan gue yang Cilaka. Lebih dari Cilaka. Bukti tonton. Setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, negara ini telah menjadi negara yang damai dan aman, serta memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Namun Timor Leste masih memiliki beberapa masalah serius seperti kemiskinan dan kekurangan gizi. Dikatakan juga negara ini masih belum dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Timor Leste dinilai terlalu mengandalkan pendapatan dari sektor minyak. Sayangnya, tiap tahunnya minyak Timor Leste ini terus menipis. Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, Timor Leste mengimpor 70% kebutuhannya dari Indonesia. Timor Leste. Gimana? Nyesal gak lu pisah sama gua? Enggak. Negara lu tuh, negara nomor 2 paling miskin di Asia Tenggara. Enggak. Kita punya makanan gratis buat anak sekolah sehari sekali di sini. Kita punya Mungkin dulu Timor Leste memang krisis kemiskinan, sekarang sudah berubah tonton ya.
Makan gratis sampai 10 tahun. Kita di sini juga dapat tunjangan kesehatan gratis, bisa sampai berobat ke Malaysia, Indonesia, Singapura. Kita di Indonesia disuruh bayar BPJS. Pajak kendaraan di sini juga kecil, dari mulai motor kecil, motor gede, angkot, Chevrolet, apapun itu cuma $10 atau sekitar 180 ribu rupiah. Pajak mobil di Indonesia paling nggak 5 juta. Kalian gimana sih? Pajak kecil tapi apa-apa semuanya gratis. Nggak kayak di Indonesia, apa-apa malah mahal, pajak tinggi. Di Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami memimpin bukan karena nafsu, tapi punya keinginan untuk maju. Kalau kalian menganggap kami negara miskin, tidak apa-apa. Yang penting kami di sini sejahtera. Masya Allah. Lihat Timur Leste, semenjak merdeka dari Indonesia selama 20 tahun, apa yang rakyat mereka dapatkan dari pemerintahnya? Pendidikan gratis, berobat gratis, kemanapun, ke negara manapun berobat, bila dirujuk oleh pemerintah, pemerintahnya akan menanggung semua biaya. Lansia umur 60 tahun mendapat tunjangan hidup, pajak kendaraan mereka rendah. MBG, makan bergizi gratis, ternyata 10 tahun yang lalu pemerintah mereka telah adakan. Kita terlambat. Luar biasa ya. Luar biasa pemerintah Timur Leste mensejahterakan rakyatnya. Walaupun kita tahu kekayaan alam Timur Leste itu nggak sebanyak kekayaan alam Indonesia. Tapi coba lihat rakyatnya. Sejahtera. Luar biasa ya. Terbaik Timur Leste. Terbaik Timur Leste. Fakta menarik Timor Leste. Baru saya baru dapat info bahwa di Timor Leste itu misalnya gratis. Seperti di Indonesia. Dari banyak teman-teman dari Vietnam itu kenal saya sama Jawa Timur. Jadi maksudnya siapa yang bayar? Pemerintah. Enak toh. Ya, terus di sini ini Pak. Karena ini orang nganggur daripada kerja. Ya, banyak sekali. Gampang ya guys cari kerja di sini. Ya, banyak orang Korea, Australia. Fakta menarik. Teman-teman, itulah fakta menarik terhadap rakyat Timor Leste. Gratis, makan gratis sudah 10 tahun berlalu, sudah berjalan di Timor Leste. Pertama. Kedua, pendidikan gratis. Ketiga, pendidikan gratis dan juga berobat dan kesehatan di Timor Leste juga gratis. Masa sih dengan pajak pun murah di sana? Masa sih dengan semua itu, kenyamanan semua itu, membuat rakyat Timor Leste tidak enak dan ingin lari ke Indonesia? Menyesal lo nanti. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.